Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat. Pada pagi hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Materi hari ini adalah tentang identifikasi pasien. Nah, apa itu identifikasi pasien? Yuk simak. Pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan merupakan harapan semua masyarakat pengguna rumah sakit. Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya, yang diantaranya yaitu diadakannya akreditasi rumah sakit. Nah, untuk pasien safety ini identik dengan kualitas pelayanan. Jadi semakin baik kualitas layanan yang diberikan, maka keselamatan pasien juga akan semakin baik. Identifikasi pasien merupakan proses pengenalan, penerapan, penentu ciri-ciri atau karakteristik, penetapan identitas seseorang atau benda dalam suatu kelas atau kelompok tertentu. Cara identifikasi pada pasien ada dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk yang secara langsung, perawat bisa langsung meminta untuk pasien menyebutkan namanya dan tanggal lahir. Sedangkan pada cara yang tidak langsung, ini bisa perawat melihat dari gelang berkode atau gelang identitas yang dikenakan oleh pasien. Apa itu gelang identitas? Merupakan suatu alat, yaitu berupa gelang identifikasi yang dipasangkan pada lengan pasien secara individual untuk identitas pasien selama dirawat di rumah sakit. Jadi ada beberapa prosedur yang membutuhkan identifikasi dari pasien. Misalnya saat akan memberikan obat, pemeriksaan radiologi, pembedahan, atau prosedur invasif lainnya. Misalnya pemberian transfusi darah, pengambilan sampel darah, memberikan injeksi, transfer pasien, serta konfirmasi kematian. Warna gelangnya pun bermacam-macam, tetapi bukan Mejiku Happy New ya, tapi hanya ada beberapa. Jadi misalnya warna pink, warna biru, merah, atau kuning. Kalau hijau nggak ada, nanti meletus. Untuk warna pink di sini berarti pasiennya dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan biru berarti jenis kelaminnya laki-laki. Untuk gelang merah, ini diberikan pada pasien yang memiliki alergi obat. Sedangkan warna kuning diberikan kepada pasien yang mempunyai risiko jatuh. Nah, apa yang wajib tertulis di gelang identifikasi tersebut? Pada gelang biru dan pink, ini untuk mengidentifikasi pasien yang biasanya berisi atau wajib tertulis yaitu nama lengkap pasien, kemudian tanggal lahirnya, dan nomor rekam medis. Sedangkan gelang yang berwarna merah, ini untuk gelang yang tadi dengan pasien yang mempunyai riwayat alergi, ini harus berisi nama lengkap, umur atau tanggal lahir, kemudian nomor rekam medis, dan jenis alerginya. Tujuan dilakukan identifikasi pasien yaitu menggunakan cara yang dapat dipercaya dalam mengidentifikasi pasien sebagai individu yang mendapatkan pelayanan atau pengobatan. Yang kedua, mengidentifikasi pasien yang akan menerima pelayanan atau pengobatan. Dan yang ketiga, kesesuaian pengobatan terhadap individu. Jadi harus sama antara obat yang diberikan dan pasien yang menerimanya. Strategi dalam identifikasi pasien yaitu menekankan bahwa tanggung jawab utama perawat
sebelum melakukan perawatan, pengobatan, pengambilan spesimen, atau pemeriksaan klinis, ini harus memastikan identitas pasien secara benar. Yang kedua, mendorong penggunaan setidaknya 2 identitas nama, misalnya meminta pasien untuk menyebutkan nama dan tanggal lahirnya. Yang ketiga, adanya standarisasi pendekatan untuk identifikasi pasien antara fasilitas yang berbeda dalam sistem perawatan kesehatan. Jadi misalnya di setiap rumah sakit kan ada berbagai macam fasilitas ya. Ada lab, ada apotek, ada ruang rawat inap, ada poliklinik. Nah, diharapkan semuanya juga bisa melaksanakan standarisasi yang sama. Selanjutnya yaitu menyediakan protokol yang jelas untuk mengidentifikasi pasien dan untuk membedakan identitas pasien dengan nama yang sama. Jadi meskipun namanya sama, tentunya nomor rekam medisnya itu atau tanggal lahirnya kan berbeda. Jadi tidak ada yang sama kecuali kembar ya. Nah, selanjutnya mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam semua tahapan proses perawatan. Jadi termasuk di sini pemberian fungsi atau tujuan mengenakan gelang. Jadi pasiennya supaya ikut berpartisipasi dan melaksanakan apa yang sudah dianjurkan. Selanjutnya mendorong pemberian label pada wadah yang digunakan untuk pengambilan darah dan spesimen lainnya. Misalnya pemeriksaan urin. Nah, ini juga tempat penampung urinnya harus ada labelnya. Kemudian menyediakan protokol yang jelas untuk menjaga identitas sampel pasien saat pra-analitis, analitis, dan pasca-analitis. Jadi tadi misalnya pemeriksaan urin, mulai dari awal pengambilan, kemudian pengiriman, dan saat di tempat yang labnya yang akan dilakukan analisis itu semuanya harus tetap mengidentifikasi atau memberikan label sesuai dengan protokol yang sudah dibuat. Selanjutnya, menyediakan protokol yang jelas untuk mempertanyakan hasil lab atau tes kesehatan lainnya. Nah, termasuk di sini hasil dari lab yang sudah diketahui atau tes kesehatan yang lain, misalnya foto ronsen atau USG. Nah, ini juga harus diberikan protokol yang jelas untuk menilai identitas dari pasien. Jadi seperti tadi, misalnya namanya sama, harus ditanyakan lagi. Mungkin alamat rumah, mungkin tanggal lahir. Nah, jadi dipastikan apakah benar yang menerima pasien yang dimaksud. Selanjutnya, menyediakan pemeriksaan berulang dan review untuk mencegah multiplikasi otomatis dari kesalahan entry pada komputer. Jadi memang harus teliti ya, apalagi pada petugas yang menginput yang menggunakan komputer. Selanjutnya memasukkan ke dalam program pelatihan atau orientasi tenaga kesehatan tentang prosedur pemeriksaan atau verifikasi identitas pasien. Jadi misalnya pada saat awal-awal penerimaan tenaga kesehatan baru di rumah sakit tersebut misalkan, nah ini juga diberikan semacam program pelatihan atau orientasi tentang pentingnya verifikasi identitas pasien. Kemudian juga mendidik pasien dan keluarganya ya tentang pentingnya dan relevansi identifikasi pasien yang benar dengan cara yang positif dan juga menghormati privasi dari pasien. Hambatan yang sering terjadi dalam melakukan identifikasi pasien yang pertama yaitu kesulitan dalam mencapai perubahan perilaku individu untuk mematuhi rekomendasi. Jadi biasanya karena sudah terbiasa melakukan tindakan perawatan atau melakukan implementasi perawatan secara langsung tanpa menanyakan nama atau mungkin karena hafal ya. Misalnya di kamar 1A, bed 2 itu misalnya Pak Yono. Nah, jadi perawat yang sudah bertugas lama atau mungkin sudah sering ketemu dengan pasien ini tentunya kan sudah hafal, jadi mungkin tidak melakukan identifikasi lagi.
Nah, itu karena kebiasaan. Nah, ini salah satu kesulitannya. Kemudian yang kedua, variasi proses antar organisasi dalam geografis daerah. Jadi misalnya kebiasaan yang berbeda di dalam suatu organisasi. Misalnya dari puskesmas ke rumah sakit atau antar rumah sakit dari daerah misalnya ya ke pusat, ke kota misalnya. Nah, ini juga bisa menimbulkan berbagai variasi. Ada yang menggunakan verifikasi identitas, ada yang tidak. Termasuk yang ketiga ini, misalnya penggunaan kode gelang warna. Jadi ada yang mungkin beda-beda, ada yang hanya mungkin gelangnya putih atau apa ya. Jadi warnanya mungkin berbeda. Nah, ini perlu identifikasi lagi, ditanyakan maksudnya warna ini apa. Kemudian adanya integrasi teknologi dalam organisasi. Jadi misalnya tadi yang pakai komputer, jadi harus sesuai dengan identitas yang diberikan oleh pasien. Selanjutnya, pasien ini kadang merasa terganggu ya adanya ulangan, ditanya berulang ya tentang nama atau mungkin tanggal lahirnya. Jadi mungkin nggak enak gitu ya, terganggu. Selanjutnya, peningkatan beban kerja staf dan waktu yang dihabiskan, bukan untuk perawatan pasien. Jadi mungkin juga perawatnya ini juga bosan ya dalam tanda kutip tentang bolak-balik kok bertanya tentang nama dan tanggal lahir pasien dengan pasien yang sama yang mungkin sudah setiap hari ditemui. Nah, salah satunya seperti itu. Selanjutnya, kesalahan mengetik atau memasukkan data pasien saat pertama kali mendaftar. Jadi ini terkait dengan sistem komputerisasi. Jadi harus teliti ya. Jadi untuk pegawai yang di bagian ini. Hambatan yang lain yaitu adanya masalah budaya. Jadi misalnya stigma penggunaan gelang identifikasi. Jadi ada stigma, oh kalau memakai gelang ini berarti pasien yang sakit-sakitan misalnya, atau pasien yang dengan penyakit tertentu. Nah, jadi ada beberapa stigma yang timbul di masyarakat atau di keluarga pasien ya. Kemudian masalah budaya yang lain yaitu risiko tinggi kesalahan identifikasi pasien, misalnya namanya sama ya, atau tidak akurat tanggal lahirnya. Misalnya pada pasien lansia kan biasanya lupa kapan lahirnya, tanggal lahirnya apalagi ditanya tanggal lahir ya. Kemudian masalah budaya yang ketiga yaitu pasien menggunakan kartu kesehatan milik orang lain dalam rangka untuk mengakses layanan kesehatan. Tentunya kalau menggunakan kartu orang lain ya atas nama si pemilik kartu ya, jadi mungkin ada kebingungan tersendiri bagi pasien tersebut. Selanjutnya menggunakan pakaian yang menutupi identitas, mungkin yang lengan panjang gitu ya, jadi kadang menutupi gelang yang dipakai. Jadi ini perlu tadi kita menghormati juga privasi dari pasien. Untuk alur pelaksanaan identifikasi pasien ini disesuaikan dengan instansi rumah sakit masing-masing. Jadi punya kebijakan masing-masing ya di setiap rumah sakit atau di layanan kesehatan. Untuk faktor yang mempengaruhi proses dari identifikasi pasien yaitu adanya kesalahan dalam penulisan meliputi labeling dan kesalahan dalam pengisian data yang umumnya terjadi pada saat registrasi ya. Ini biasanya di petugas registrasi. Yang kedua, kesalahan dalam verifikasi. Jadi misalnya prosedur verifikasi tidak ada atau prosedur verifikasi ini tidak dilaksanakan. Jadi ya mungkin kurang disiplin meskipun ada SOP tapi ternyata tidak dilaksanakan. Yang ketiga, adanya masalah komunikasi. Misalnya kondisi pasien dan kondisi pasien yang tidak sadar misalnya, terus tidak ada keluarga yang mengantar, ini mungkin juga bisa menimbulkan kesulitan tersendiri. Prinsip pencegahan kesalahan yang pertama yaitu membuat kebijakan dalam rangka mengurangi kesalahan identifikasi. Jadi ada kebijakan tersendiri di dalam layanan kesehatan tersebut.
Yang kedua, memberikan pelatihan tadi yang terkait dengan verifikasi ya. Jadi lewat tenaga-tenaga baru misalnya yang direkrut ya, yang baru masuk rumah sakit tersebut, atau mungkin mengadakan semacam pelatihan atau seminar tersendiri, atau biasanya setiap hari mungkin pada saat timbang terima pasien, nah, itu bisa dilakukan prosedur verifikasi ini, atau pada saat kalau dulu istilahnya operan ya, jadi misalnya sip-sipan, nah itu antar sip nanti dijelaskan termasuk di sini verifikasi dari pasien. Tujuan manfaatnya dijelaskan agar membiasakan supaya tetap melakukan prosedur yang sudah ditentukan. Yang ketiga, melibatkan secara aktif pasien dan keluarga dengan cara memberikan edukasi tentang risiko. Nah, ini termasuk memberikan manfaat dan tujuan dari verifikasi dari identitas pasien. Dan tentunya kalau kita menjelaskan dengan baik, mereka akan ikut kooperatif ya terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh perawat. Sedangkan dampaknya bila terjadi kesalahan pada saat identifikasi pasien, ini bisa dari yang ringan mulai dari cedera sampai yang berat ya. Cedera, cacat fisik, cacat permanen, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ini makanya harus benar-benar hati-hati. Yang kedua, kesalahan atau kelalaian yang terjadi ini dapat disebabkan adanya kesalahan manusia, human error ya, atau kesalahan prosedur, salah diagnosa, atau salah memberikan obat. Nah, ini tadi perlu ketelitian dan hati-hati. Makanya tadi penting untuk dilakukan verifikasi identitas dari pasien. Selanjutnya, kesalahan identifikasi pasien ini mempunyai potensi menimbulkan terjadinya insiden keselamatan pasien. Jadi bisa terjadi kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian potensial cedera, serta kejadian tidak cedera. Ini contoh penilaian tentang pelaksanaan identifikasi dari pasien, biasanya dari tim penjaminan mutu ya. Jadi akan dinilai, misalnya apakah pasien dipakaikan gelang identitas saat mendapatkan pelayanan dari UGD atau IGD atau poliklinik. Kemudian apakah gelang identitas yang dipakai tadi sudah sesuai dengan identitas pasien? Nah, ini juga perlu dilihat. Kemudian yang ketiga, pasien atau keluarganya mengerti tujuan dari penggunaan gelang identitas. Yang keempat, petugas menjelaskan fungsi atau tujuan penggunaan gelang identitas. Selanjutnya, pasien yang diidentifikasi minimal menggunakan dua identitas, misalnya nama dan umur, atau nama dan tanggal lahir, atau nama dan alamat. Kemudian pasien ditanya nama dan umur atau tanggal lahir sebelum pemberian obat, transfusi darah, atau tindakan invasif lainnya. Kemudian pasien ditanya nama, umur, atau tanggal lahir atau alamat sebelum mengambil darah atau spesimen untuk uji klinis. Dan juga bisa dinilai misalnya pasien ditanya nama, umur, atau tanggal lahir atau alamat sebelum pemberian pengobatan atau prosedur tertentu. Nah, jadi ini dinilai semuanya. Kalau memang semua sudah dilakukan, tentunya mutu atau kualitas dari terkait dengan identifikasi pasien akan menjadi baik. Dan kalau identifikasi pasien baik, tentunya bisa menjamin keselamatan dari pasien. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan identifikasi pasien. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan dimengerti. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.